Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah SKADA, yaitu tugas final project jaringan distribusi loop dengan nama kelompok yaitu saya sendiri, Syahrul Rifal Abisar. Selanjutnya, saya Pandu Damar Ramadan, NPM 07512. Saya Bustomi, NPM 07513. Saya Danang Jaya Romawan, NPM 07524. Saya Muhammad Anang Ma'ruf, NPM 07525. Pendahuluan. Sistem distribusi lingkar atau loop dimulai dari gardu induk dan terhubung melingkar mengelilingi area beban atau beberapa trafo distribusi, dan akhirnya konduktor sistem akan kembali lagi ke gardu induk. Pada dasarnya, sistem jaringan loop merupakan sistem jaringan radial, di mana kedua jaringan terhubung switch. Keandalan konfigurasi sistem loop lebih baik daripada sistem radial. Slide selanjutnya. Topologi jaringan distribusi. Topologi jaringan distribusi ini menggunakan sistem loop. Sistem ini merupakan bentuk tertutup, susunan rangkaian memungkinkan titik beban terlayani dari dua arah saluran. Berikut gambar topologi jaringan loop. Slide selanjutnya. Oke, untuk tabel daftar peralatan. Nomor 1, trafo daya 1, TR1, trafo distribusi 1-10, CB1, pemutus GI, CB2, penghubung atau penutup dari trafo, CB3, penghubung penutup dari CB2, CB4, penghubung penutup CB2, LBS1, penghubung penutup dari CB4, LBS2, penghubung atau penutup dari LBS1, LBS3, penghubung atau penutup dari CB3, LBS4, penghubung penutup dari CB3, LBS3, PMS, penghubung atau penutup kondisional. Slide selanjutnya. Berikut rangkaian jaringan distribusi loop. Untuk peralatannya sesuai yang disebutkan pada slide sebelumnya, dan ditambahkan beberapa tombol dari masing-masing CB di samping kanan tersebut. Berikutnya. selanjutnya Mas Danang. Kondisi belum dinyalakan pada kondisi awal line berwarna merah, yang berarti kondisi off atau mati. Dan CP berwarna hitam pada kondisi off atau mati. Sama dengan tombol-tombol yang di samping kanan ini itu bertuliskan open atau terbuka, yang berarti kondisi off. Selanjutnya slide 7. Kondisi menyala area CB4 ketika CB1 ditekan, maka trafo daya menyala atau on, berarti berwarna hijau. Ketika CB2 ditekan, akan mengalirkan sumber ke CB4. Ketika CB4 ditekan, akan mengalirkan sumber ke LBS1. Ketika LBS1 ditekan, akan mengalirkan ke trafo distribusi dan ke LBS2. Ketika LBS2 ditekan, akan mengalirkan ke trafo distribusi. Apabila pada CB4 ditekan kembali, maka semua yang berada di area CB4 akan mati. Sedangkan untuk area CB3 masih dalam kondisi off. Selanjutnya Selanjutnya untuk
Slide ke-8, kondisi menyala area CB3. Ketika CB1 ditekan, maka trafo daya menyala atau on berwarna hijau. Ketika CB2 ditekan, akan mengalirkan sumber ke CB3. Ketika CB3 ditekan, akan mengalirkan sumber ke LBS 3. Ketika LBS 3 ditekan, akan mengalirkan ke trafo distribusi dan ke LBS 4. Ketika LBS 4 ditekan, akan mengalirkan ke trafo distribusi. Kemudian apabila pada CB3 ditekan kembali, maka semua yang berada di area CB3 akan mati. Sedangkan untuk area CB4 masih dalam kondisi off. Selanjutnya, yaitu kondisi PMS saat dinyalakan. Dimisalkan apabila terjadi gangguan atau pemeliharaan pada area CB4, tepatnya pada trafo distribusi LBS 1, ketika mengalami hal tersebut terjadi, maka CB4 dimatikan, kemudian kondisi CB3 menyala beserta area CB3, lalu untuk tetap bisa mensuplai aliran listrik dengan menyalakan PMS, agar area LBS 2 bisa dinyalakan dari sumber lain, yaitu sumber CB3. Selanjutnya untuk simulasi rangkaian akan dijelaskan oleh teman saya, Sarul Rival. Silakan. Terima kasih. Untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Langsung saja ke simulasinya. Nah, ini untuk kondisi awal belum dinyalakan, yaitu CB-nya masih warna hitam karena posisi off dan lainnya berwarna merah karena posisi off. Dan apabila kondisi nyala area CB4 yang ini bisa ditekan melalui CB-nya langsung atau melalui tombol ini. CB1 ditekan berwarna hijau, ini CB-nya berwarna oranye, dan CB2, dan CB4, LBS1, LBS2. Nah, ini untuk kondisi nyala pada area CB4. Dan apabila CB4 ditekan, maka semuanya akan mati yang ada di area CB4. Selanjutnya pada area CB3 itu sama, CB1 dan CB2 dinyalakan, kemudian CB3 dinyalakan, dan LBS3 dinyalakan, LBS4 dinyalakan. Nah, ini untuk kondisi nyala pada area CB3. Kemudian apabila CB3 ditekan kembali, maka akan mati atau off pada kondisi area CB3. Kemudian untuk kondisi PMS menyala, yaitu dimisalkan apabila ada gangguan atau terjadi perawatan di area LBS1, itu dengan menghidupkan mematikan CB4 ini, kemudian CB3 ini untuk kondisi awalnya CB3 diasumsikan menyala dan CB4 sudah mati, kemudian PMS dinyalakan. Nah, ini sudah bisa mencapai untuk area LBS2 dari PMS yang bersumber dari CB3. Sedangkan untuk LBS1 dan untuk area LBS1 ini kondisi mati karena sedang terjadi gangguan atau perawatan. Nah, ini untuk kondisi PMS ketika menyala. Ini apabila dimatikan semua dari CB2 maka akan mati semua juga. Ya, kurang lebih itu untuk simulasinya. Untuk kesimpulannya yaitu atau penutupnya,
Secara sederhana, sistem loop mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, kualitas listrik lebih baik atau handal. Yang kedua, jika mengalami gangguan pada satu titik, maka titik yang lain dapat dialiri listrik dari PMT yang lain. Untuk kekurangannya yaitu lebih mahal biaya investasinya. Ya, kurang lebih itu yang bisa disampaikan dari hasil tugas kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang jelas dalam menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.